Berita mendesak, pipa gas Turkish Stream hendak diledakkan untuk menghentikan pasokan gas Rusia ke Hungaria. Di Serbia, dekat pipa gas Rusia yang menuju Hungaria, ditemukan bahan peledak dan detonator untuk mengaktifkannya. Hal ini secara resmi diumumkan hari ini oleh Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Menurutnya, alat peledak ditemukan oleh militer di dekat pipa gas Balkan Stream yang merupakan kelanjutan dari jalur utama Turkish Stream. Viktor Orbán langsung memutuskan untuk memanfaatkan peristiwa ini demi meningkatkan peringkatnya yang buruk menjelang pemilu mendatang. Dan ia mengadakan rapat darurat Dewan Pertahanan Hungaria, di mana ia memerintahkan militer untuk segera memperketat pengamanan infrastruktur. Padahal sepertinya dia sudah pernah melakukan hal serupa sebelumnya, ketika dia menyatakan bahwa militer akan menjaga objek-objek vital dari dugaan ancaman Ukraina. Dan di sini kepingan-kepingan mulai tersusun. Baru kemarin, Viktor Orbán dan rekannya dari Slovakia, Robert Fico, kembali mengaktifkan kampanye untuk menekan Uni Eropa agar mencabut sanksi terhadap minyak dan gas Rusia. Dan pada awal Maret, saya ingatkan, diktator Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina ingin menghalangi Orbán dan Fico dan pada akhirnya menghancurkan proyek Turkish Stream itu. Dan inilah kebetulannya, Turkish Stream diduga hendak diledakkan. Kementerian Luar Negeri Ukraina sudah menyatakan bahwa semua ini adalah operasi bendera palsu Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun, atau langganan berbayar sebagai sponsor. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Dan tertulis, dukung channel Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, seputar pemilu di Hungaria sedang terjadi semacam kisah detektif. Presiden Serbia Aleksandar Vučić hari ini tiba-tiba menyatakan bahwa di negaranya, di dekat pipa gas Rusia yang menuju ke Hungaria, ditemukan bahan peledak dan detonator untuk mengaktifkannya. Menurutnya, perangkat di dua ransel itu ditemukan oleh militer dan polisi tidak jauh dari desa Velebit. Beberapa ratus meter dari pipa gas Balkan Stream yang merupakan kelanjutan dari jalur utama Turkish Stream. Rutenya, saya ingatkan, melewati dasar Laut Hitam dari Rusia ke Turki, lalu melalui darat melewati Bulgaria dan Serbia menuju Hungaria. Vučić menambahkan bahwa dia telah memberitahu Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, tentang penemuan ini. Viktor Orbán mengatakan bahwa dia akan mengadakan rapat darurat Dewan Pertahanan. Dan di bagian Serbia dari Balkan Stream, terdapat satu-satunya stasiun kompresor Zabari yang dibangun pada tahun 2021. Pada bulan Maret tahun ini, tentara negara tersebut meningkatkan pengamanannya. Tahun lalu, Hungaria, perlu saya catat, menerima hampir 8 miliar meter kubik gas melalui Turkish Stream, jumlah yang merupakan rekor. Dan pada tahun 2026, pengiriman pun dilakukan. Pasokan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu 22 juta meter kubik per hari. Nah, menarik juga kemana gas ini selanjutnya dikirim. Ini juga perlu kita pahami. Dan semua hal ini dibanggakan pada akhir Januari oleh Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, yang selalu berkomunikasi lewat telepon dengan Lavrov. Dan disinilah semua hal yang paling menarik dimulai. Jelas bahwa Viktor Orbán akan menuduh siapa sebagai pelaku upaya sabotase. Tentu saja, Ukraina, karena ini hanyalah bagian dari strategi kampanye pemilihannya. Pada 12 April nanti akan diadakan pemilihan parlemen di Hungaria, di mana partai Viktor Orbán, Fidesz, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir bisa kalah. Viktor Orbán sendiri memilih strategi anti-Ukraina sebagai ide untuk kampanye pemilihannya. Jadi seolah-olah, siapa yang disalahkan atas semua masalah Hungaria? Ukraina dan Brussel. Dan baru kemarin, 4 April, Viktor Orbán secara terbuka menuntut kepada pimpinan Uni Eropa di Brussel untuk membatalkan sanksi terhadap Moskow dan sepenuhnya melanjutkan pembelian energi dari Rusia. Menurut Orbán, pada hari Sabtu ia melakukan percakapan telepon mendesak dengan rekannya dari Slovakia, Robert Fico. Mengapa percakapan telepon itu mendesak tidak jelas, tapi dia mengatakan itu mendesak, darurat. Dan topik utama pembicaraan itu adalah situasi di Eropa, yang oleh Perdana Menteri Hungaria disebut sebagai kritis.
Orban menyatakan bahwa benua ini sedang menghadapi krisis energi serius yang semakin memburuk setiap harinya. Dia menakut-nakuti warga Eropa dengan kekurangan bahan bakar yang tak terhindarkan dan kenaikan harga utilitas yang sangat cepat. Namun dia menambahkan bahwa ada jalan keluar dalam situasi ini. Itu adalah Vyacheslav Orban yang bisa bernegosiasi dengan diktator berdarah Vladimir Putin. Orban yakin bahwa satu-satunya cara untuk mencegah ancaman terhadap ekonomi Eropa adalah segera memulihkan pembelian dari Rusia. Secara paralel, Viktor Orban juga mengajukan tuntutan langsung kepada Kiev. Orban dengan tegas menyatakan bahwa pimpinan Uni Eropa wajib memaksa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk segera memulihkan operasi penuh pipa minyak Druzhba yang menyalurkan minyak Rusia ke Hongaria melalui wilayah Ukraina. Namun, apakah Viktor Orban memahami bahwa tidak ada seorang pun di Brussel yang berniat mencabut sanksi terhadap Rusia dan melanjutkan pembelian gas Rusia? Tentu saja dia memahami, dia sangat memahami. Namun di sini dibutuhkan kekuatan eksternal yang Anda tahu tidak hanya menghalangi rencana Viktor Orban, tetapi juga menggagalkan pasokan minyak dan gas ke Hongaria. Nah, dalam kampanye pemilu memang dibutuhkan seseorang yang menghalangi. Secara umum, hal ini sudah lama terbukti dalam ilmu politik, dan setiap konsultan politik akan mengatakan bahwa ketika di dalam negeri tidak ada lagi yang bisa mengejutkan, seorang politisi selalu akan menemukan sesuatu, ancaman dari luar. Nah, Vladimir Putin di Rusia adalah contoh yang jelas untuk hal itu. Dia membangun seluruh kekuasaannya atas dasar bahwa NATO, Barat, ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rusia. Jadi, apa yang harus dilakukan? Rakyat Rusia harus mengencangkan ikat pinggang, bersabar karena mereka sedang berperang melawan Barat terkutuk yang ingin memperbudak ibu Rusia. Klasik. Dan hal yang sama juga dibutuhkan oleh Orban. Dan di sini, sesuai rencana Kremlin, Orban menargetkan Ukraina. Saya ingatkan, pipa minyak Druzhba sengaja diserang oleh Rusia. Serangan itu sudah dilakukan Rusia sejak awal tahun ini, ketika Orban memulai kampanye pemilihannya, dan dia langsung memanfaatkan isu pipa minyak Druzhba untuk menyalahkan Ukraina atas semuanya. Tapi sekali lagi, pipa minyak itu diserang oleh Rusia, padahal mereka tahu itu satu-satunya jalur minyak mereka ke Hongaria. Nah, ini adalah faktor yang sangat bagus dalam perang informasi. Sekarang, seminggu sebelum pemilu, isu gas juga mulai dimainkan terhadap Viktor Orban. Dan di sini saya ingatkan bahwa pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berniat untuk meledakkan Turk Stream. Setelah itu, Gazprom 4 kali melaporkan serangan drone terhadap infrastruktur pipa utama di wilayah Krasnodar. Pada 4 Maret, Vladimir Putin sekali lagi secara terbuka mengulangi bahwa konon Dinas Rahasia Rusia memiliki data tentang persiapan peledakan Turk Stream. Selanjutnya, mohon maaf, saya akan mengutip Vladimir Putin. Sama seperti dulu, pipa Nord Stream diledakkan. Sekarang di Kiev dengan dukungan beberapa dinas rahasia barat sedang dipersiapkan aksi peledakan Blue Stream dan Turk Stream. Kami sudah menginformasikan soal ini kepada teman-teman Turki kami. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di bidang ini. Tapi ini adalah permainan yang sangat-sangat berbahaya. Dan sekarang yang paling penting. Kampanye informasi tentang dugaan ancaman terhadap Turkish Stream berkembang di tengah penghentian transit minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia melalui pipa Druzhba. Pengaliran dihentikan pada 27 Januari karena kerusakan di salah satu bagian di wilayah Ukraina. Direktur Utama Naftogaz Ukraina, Sergei Koretsky, mencatat bahwa terjadi kebakaran di tangki penyimpanan yang dipadamkan selama 10 hari. Akibatnya, peralatan, kabel listrik, transformator, dan sistem deteksi kebocoran mengalami kerusakan. Mengingat besarnya kerusakan, Ukraina tidak dapat segera memberikan informasi mengenai waktu pemulihan pasokan melalui pipa minyak Druzhba. Sebagai tanggapan, Budapest tanpa membuat satupun pernyataan tentang serangan Rusia terhadap pipa minyak, mulai menuduh Kiev menolak menyalurkan minyak karena alasan politik. Dan saya ingatkan, Viktor Orban bahkan mengirim delegasinya ke Ukraina yang seharusnya datang melihat kerusakan ini dan berkata, tidak, Zelensky berbohong kepada semua orang, tidak ada yang menyerang. Delegasi itu datang, pergi, dan tidak membuat pernyataan apapun. Pada akhirnya, Hungaria memblokir pemberian kredit Uni Eropa kepada Ukraina sebesar 90 miliar euro, dan bersama dengan Slovakia,
menghalangi pengesahan paket sanksi ke-20 pada peringatan invasi Rusia ke Ukraina. Dan sekarang ada upaya sabotase pada Turkish Stream di Serbia. Ini adalah kelanjutan informasi yang sempurna dari kampanye pra-pemilu Viktor Orban tentang klaim bahwa Ukraina dan Brussel ingin membiarkan orang Hungaria yang malang tanpa gas dan minyak. Saya lebih dari yakin bahwa setelah 12 April setelah pemilu di Hungaria selesai, semua isu ini akan mereda. Dan ada satu hal yang sangat penting lagi. Apakah Anda ingat bagaimana Viktor Orban mengancam akan menghentikan pasokan gas ke Ukraina dari wilayahnya? Dia bilang karena Ukraina tidak menyalurkan minyak kepada kami juga tidak akan menyalurkan gas. Anda akan terkejut, tapi pada bulan Maret baru-baru ini, Hungaria sama sekali tidak mengurangi pasokan gasnya, tidak berkurang sedikit pun. Mereka tetap menyalurkan dalam jumlah yang sama, terus berdagang. Kenapa? Karena mereka mendapatkan uang dari situ. Jadi di depan umum, Viktor Orban menyatakan bahwa tidak akan ada setetes pun gas yang melewati wilayah mereka menuju Ukraina. Hasil pemantauan pada bulan Maret menunjukkan volume pasokan yang sama dan pada bulan April juga masih berlanjut. Jadi pernyataan hanyalah pernyataan, sedangkan kenyataannya sangat berbeda. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.